Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Gunawan, mahasiswa semester 5 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan tutorial instalasi aplikasi Viscode dan XAMPP dan mempraktikkan langsung menggunakan 10 elemen tag HTML untuk mata kuliah Final Project Literasi Digital yang diampu oleh Pak Dadang Yusuf STMkom. Pertama, kita perlu menyiapkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat website. Nah, di sini saya akan mengunduh Viscode. Kita buka Microsoft Edge atau Google Chrome, kemudian cari download Viscode. Setelah itu kita pilih link yang paling atas dan download aplikasi Viscode-nya. Setelah file instalasinya selesai diunduh, kita buka folder downloads, kemudian klik kanan pada file instalasi tersebut dan pilih Run as Administrator. Lalu kita pilih OK. Klik yang paling atas, terus next. Ini di next terus. Ini finish. Setelah Viscode berhasil terpasang, selanjutnya kita membutuhkan XAMPP. Nah, XAMPP ini nantinya digunakan sebagai local server sehingga website yang kita buat bisa dijalankan langsung melalui komputer kita. Caranya hampir sama seperti tadi. Saat mengunduh Viscode, kita buka Google Chrome atau Microsoft Edge-nya, lalu cari download XAMPP. Setelah itu kita download XAMPP dari situs resminya. Jika file instalasinya sudah selesai diunduh, kita buka folder downloads lagi, kemudian klik kanan pada file instalasi XAMPP dan pilih Run as Administrator. Ini diklik OK, terus next, ini di next, terus. Kalau sudah, kita klik finish. Kalau kedua aplikasi tadi sudah terpasang, sekarang kita bisa mulai menyiapkan server untuk project kita. Kita pilih di start untuk bagian yang tertulis Apache dan MySQL sudah aktif dan local server kita sudah siap digunakan. Selanjutnya kita siapkan folder untuk menyimpan project. Caranya buka local disk C, kemudian masuk ke folder XAMPP, lalu buka folder htdocs. Di dalam folder htdocs tersebut kita buat folder baru dengan nama Final Project. Nah, folder inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan file-file dari website kita. Selanjutnya, kita akan menggunakan W3 School sebagai salah satu referensi untuk melihat materi dan contoh penggunaan tag-tag HTML yang akan kita praktikkan. Setelah itu, klik HTML, lalu di sini banyak tutorialnya. Setelah itu kita buka aplikasi Viscode yang sebelumnya sudah kita install. Pada bagian menu file kemudian pilih open folder. Setelah itu kita cari folder final project yang sudah dibuat di dalam htdocs.
Kalau foldernya sudah terbuka di VSCode, kita buat satu file baru dengan format dengan format latihan 1. Nah, di dalam file latihan 1 inilah kita akan mulai membuat web profil pribadi kita. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu praktik 10 tag HTML. Tag pertama yang akan kita gunakan adalah HTML headings, yaitu menggunakan tag h1. Tag h1 ini biasanya digunakan untuk membuat judul utama pada sebuah halaman web. Karena kita sedang membuat web profil pribadi, di sini saya akan memasukkan nama saya sebagai judul utama. Setelah selesai menuliskan kodenya, jangan lupa tekan Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita buka browser dan masuk ke alamat localhost. Dengan mencari localhost _final project _latihan 1. Di sini kita bisa melihat hasil dari tag h1 yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu HTML colors. Pada bagian ini kita akan mencoba memberikan warna pada background menggunakan atribut inline style, yaitu background color. Kita tambahkan atribut tersebut pada tag judul yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan memberikan warna background, tampilan halaman web kita jadi lebih menarik dan bagian judulnya juga bisa lebih terlihat. Setelah selesai, tekan Ctrl S, kemudian kembali ke browser dan refresh halaman localhost-nya. Sekarang kita bisa melihat perubahan warna pada halaman web kita. Lalu materi yang ketiga yaitu HTML paragraphs menggunakan tag p. Tag p ini digunakan untuk membuat sebuah paragraf atau kumpulan teks dalam halaman web. Di bagian ini saya akan menuliskan perkenalan singkat tentang diri saya, termasuk nama dan jurusan saya, lalu universitas saya. Setelah selesai menuliskan paragrafnya, seperti biasa kita Ctrl S, kemudian kita cek kembali hasilnya melalui browser.
Selanjutnya kita masuk ke tag keempat, yaitu HTML CSS. Di sini kita akan menggunakan atribut style dengan property color untuk mengubah warna teks. Dengan menggunakan CSS inline ini, kita bisa memberikan warna yang berbeda pada bagian teks tertentu supaya tampilannya lebih menarik dan lebih mudah dibaca. Setelah menambahkan kodenya, kita tekan Ctrl S, kemudian refresh halaman localhost untuk melihat hasilnya. Setelah itu, kita lanjut ke tag yang kelima, yaitu HTML formatting, menggunakan tag B atau bold. Tag B ini digunakan untuk membuat teks menjadi lebih tebal. Biasanya format seperti ini bisa digunakan untuk menonjolkan kata atau informasi tertentu. Pada contoh kali ini, saya akan menebalkan nama universitas saya agar lebih terlihat dibandingkan teks lainnya. Setelah selesai, kita tekan Ctrl S, lalu kita lihat hasilnya di halaman localhost. Selanjutnya adalah tag yang keenam, yaitu HTML image. Untuk menambahkan gambar ke dalam halaman web, kita menggunakan tag image dengan atribut src. Atribut src ini digunakan untuk menentukan lokasi atau sumber gambar yang akan ditampilkan. Pada bagian ini, saya akan menambahkan foto sebagai foto profil. Pastikan file foto yang digunakan sudah berada di folder project agar gambar bisa terbaca dengan baik oleh website. Setelah itu, diberi nama. Lalu di sini saya memberi ukuran sebesar 200. Lalu tekan Ctrl S dan kembali ke browser. Nah, sekarang foto profil kita sudah berhasil ditampilkan di halaman web. Berikutnya kita masuk ke tag yang ketujuh, yaitu HTML tables. Tag tabel digunakan untuk membuat tabel pada halaman web. Di dalamnya terdapat beberapa elemen seperti tr untuk membuat baris, th untuk bagian judul tabel, dan cd untuk bagian isi tabel. Pada web profil ini, saya akan membuat tabel yang berisi contoh mata kuliah manajemen yang saya ambil di semester 5, lengkap dengan sifat mata kuliah dan nama semesternya. Dengan menggunakan tabel, informasi tersebut bisa ditampilkan dengan lebih rapi dan mudah dibaca.
Kita tekan Ctrl S, lalu lihat di websitenya. Nah, selanjutnya adalah materi yang ke-8, yaitu HTML list. Pada bagian ini, kita akan menggunakan unordered list atau daftar yang tidak menggunakan urutan angka, yaitu dengan tag UL dan LI. Tag UL ini digunakan untuk membuat daftar, sedangkan LI ini digunakan untuk membuat setiap poin yang ada di dalam daftar tersebut. Di web profil ini, saya menggunakan unordered list untuk menampilkan beberapa hobi saya. Di sini saya akan menambahkan judul terlebih dahulu. Setelah selesai menulis kodenya, kita tekan Ctrl S, kemudian kita cek hasilnya melalui browser. Sekarang kita masuk ke tag yang ke-9, yaitu HTML links menggunakan tag A. Tag A ini digunakan untuk membuat sebuah tautan atau link yang bisa mengarahkan pengguna ke halaman lain. Pada contoh kali ini, saya akan menambahkan link yang mengarah ke profil profesional LinkedIn saya. Di sini saya akan memberikan judulnya. Lalu kita Ctrl S dan lihat perubahannya di website. Nah, sekarang kita klik linknya, langsung berhasil ke LinkedIn saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di tag yang terakhir, yaitu HTML YouTube videos menggunakan tag iframe. Tag iframe ini dapat digunakan untuk menampilkan konten dari website lain secara langsung di halaman web kita. Salah satu contohnya adalah untuk menampilkan video dari YouTube. Pada bagian akhir web profil ini, saya akan memasukkan salah satu video YouTube yang saya buat sendiri, yaitu tutorial praktikum manajemen operasi. Untuk memasukkan videonya, kita bisa menggunakan fitur embed. Di sini saya akan memasukkan judul terlebih dahulu.
Nah, tadi kan kita menggunakan fitur embed dari YouTube ya, kemudian memasukkan kode embed tersebut ke dalam tag iframe. Setelah kodenya selesai dimasukkan, kita tekan Ctrl S, kemudian refresh halaman localhost yang tadi. Nah, dan sekarang video tutorial tersebut sudah berhasil ditampilkan di dalam web profil kita. Nah, kita sudah selesai mempraktikkan 10 materi dasar HTML ke dalam satu web profil pribadi, mulai dari membuat judul menggunakan H1, membuat paragraf, mengatur warna, memberikan format pada teks, menambahkan gambar, membuat tabel dan list, menambahkan link, sampai menyisipkan video YouTube menggunakan iframe. Dari praktik ini kita bisa melihat bahwa setiap tag HTML ini memiliki fungsi yang berbeda dan bisa kita gunakan untuk membuat sebuah halaman web yang lebih lengkap. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita bisa terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Sampai jumpa di project berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.